siapa? Pak Mulyanya ada. Saya Pak Mulya. Oh, Pak Mulya. Saya Arif, Pak. Yang nelfon Bapak kemarin. Oh, nah Alif. Siapa ya? Yang nelfon kemarin loh, Pak. Oh, yang ini yang dapat tugas ngumpulin bahan dari sekolah, Nah, betul? Betul. ya. Nah, yang terus mau nyari bahan-bahan tentang penanggulangan Ya. atau pengurangan resiko bencana banjir. Bener. Ah, baru ingat saya. Bener kan ya? Saya. Oh iya, silakan masuk. Silakan masuk. Di oh, sepatunya. Udah tuh kan. Ayo, silakan. Nah, Alif, inilah tempat kita para pengurus atau sukarelawan. Teman-teman semuanya. Nah, ini foto apa, Pak? Ini foto keluarga saya. Hah, masa? Ya bukan lah, bercanda saya. Ini foto-foto dokumentasi ketika Jakarta pertama kali terkena banjir besar. Itu tahun Sebentar. Saya rekam. saya terapi. Nggak kelihatan, Pak. Suaranya aja. Oh iya, direkam sih. Coba tes. Nah, ini Jakarta kembali lagi dilanda banjir besar. Nah, kalau itu ini foto-fotonya. Ini tahun 1976 banjir besar. Kemudian ini tahun 1996 bundaran HI tenggelam. Terus kemudian tahun 2002 disusul tahun itu tahun 2007. Nah, itu tuh yang paling pojok, itu yang paling terakhir. Tahun 2013. Iya. Berarti Jakarta itu memang memiliki sejarah banjir yang sangat panjang, Pak ya? Iya, Jakarta itu berbakat banjirnya. Ini penyebabnya apa sih, Pak? Gini aja. Lebih baik sekarang kita ke pendopo karena kebetulan warga dan para pengurus serta sukarelawan yang lain berkumpul di sana. Nah Alif nanti bisa tanya-tanya lebih banyak di sana. Boleh tuh, Pak. Nah, mau? Boleh. Ayo, silakan. Silakan. Ya, silakan. Nah, segitu. Rame nggak, Pak? Oh, rame ada 1000. Banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, di musim hujan ini kita harus kudu tanggap sama fokus. Iya nggak? Benar. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Masuk ya. Ya. Bapak, ibu-ibu, ini Alif. Dia itu dapat tugas dari sekolah. Mau bikin makalah itu. Makalah, bukan makanan ya. Iya. Bentar ya. Maaf nih, Bu Puji, minta tolong nih bikinin kopi buat tamu kita. Ya nggak? Dua ya, sama saya sekalian. Iya. Ya. Oh, jadi mau wawancara gitu? Iya, nanya-nanya. Iya. Iya. Kita paling demen ditanya-tanya. Iya. Bercanda, silakan mau nanya apa? Enggak, sekalian saya rekam aja, Bang ya. Ada kampung. Saya udah pernah. Penyebab banjir itu apa sih, Bang? Soalnya ini udah banyak upaya yang dilakuin. Tetap aja banjir tuh tiap tahun. Ya kan? Oh iya, jadi begini, Narif ya. Kota Jakarta ini dilintasin sama 13 sungai. Nah, bayangin aja deh tuh, satu sungai aja bisa bikin banjir. Iya benar. Terus ditambah lagi nih, kota Jakarta kita ini 40% wilayah Jakarta itu adanya di bawah permukaan laut pasang. Itu dia. Nah, gini terus. Pernah dengar nggak kalau permukaan tanah di Jakarta itu bisa turun kira-kira nih ya 12 sampai 18 cm per tahun. Oh iya, jadi permukaan tanah Jakarta itu gak rata, gerudukan kayak mukanya Pak Kodir. Iya benar. Iya, buset dan Arif, masa kita bohong sama ente? Kalau ente kagak percaya, ente lihat tuh jembatan-jembatan yang ada di Gunung Sari. Kalau kagak, yang di Mangga 2, jembatannya udah sama air. Apa lagi? Nih, tingkat taman-taman di kota Jakarta itu juga sedikit. Yang bahayanya
banyak sekali penyalahgunaan tata guna lahan. Nah, itu tuh. Kan mestinya dibangun taman sama waduk. Yang sekarang ada apa? Mall, gedong-gedong, apartemen. Wah, yang begono-gono tuh yang bikin banjir. Iya, curah hujan di sekitar Jakarta kan cukup tinggi tuh. Nah, tuh. Iya, tingkat pengendapan juga tinggi. Makanya kali-kali kudu sering dikeruk. Nah iya, ini keruk itu sampahnya kan, Bu. Ya, Iya, Bang, apaan? masa dompet yang dikeruk? Soalnya kan banyak yang buang sampah, bener kan? Iya, itu juga bisa. Iya, air sampah yang dibuang ke sungai juga bisa. Iya. Nah, sama ini satu lagi nih. Warga yang bikin rumah di bantaran sungai itu juga bisa bikin banjir. Bisa gitu, Bang. Ya bisa dong. Itu kan tempat air sungai mengalir. Dia malah bikin rumah yang ngejogrok sampai dalam. Muke gile. Iya, karena dia bikin itu, tuh sungai cari deh tempat lain untuk ngalir. Benar gak? Pak, saya boleh nggak nih jalan-jalan di daerah sini? Oh ya boleh lah, narik boleh. Masa dilarang-larang orang mau jalan-jalan? Iya. Pak, Ayo. Ayo deh, ayo. Nah, Pak, sebenarnya nih apa yang udah Bapak sama warga-warga daerah sini lakuin buat menanggulangi kebanjiran? Ya, normalisasi. Namanya normalisasi itu mengembalikan fungsi sungai seperti semula. Nah, dengan cara apa? Dengan cara pengerukan sungai. Iya. Atau membuat waduk baru. Terus kalau enggak bikin sumber resapan. Nah, iya. Naik lo, jangan main air mulu. Ntar air datang tadi kecebur botol rase lo. Naik. Ya elah. Nih, ngomongin masalah sumur resapan, di Jakarta ini kurang lebih ada sekitar 1960 sumur resapan. Dan tahun ini pemerintah itu akan membuat sekitar 3.000 sumur resapan lagi. Banyak, Pak. Banyak. Nah, itu program dari pemerintah. Kan kalau warga seperti kita nih, kita harus berperan aktif menjaga lingkungan kita sendiri. Contohnya yang kecil-kecil aja deh dulu. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, tuh. Jangan bikin rumah di bantaran sungai, ya nggak? Benar. Oh ya, satu lagi nih. Apa? Kan di sini biasa banjir nih, Pak, Bang. Tiap tahun banjir nih, ya kan? Oh. Sebenarnya persiapan apa yang bakalan dilakuin sama warga di sini? Ya persiapannya dari tingkat kelurahan sampai persiapan ke yang paling dekat, ya tingkat keluarga. Keluarga. Gini aja deh, mendingan kita ke kelurahan. Nanti saya jelasin lebih detail di sini. Gimana? Mau? Cakep tuh. Mau ikut? Ya, ikut dong. Yuk. Berang-berang naik rakit. Brangkit. Kak? Berangkut. Nah, akhirnya sampai kita. Selamat siang, Pak. Enggak. Nah, ini nah Alif. Oh, sebentar, Pak. Bentar, Jadi ini oh iya, kebiasaan saya nih. Norak. Ya udah, ini peta jalur evakuasi. Nah, peta jalur evakuasi ini memudahkan warga untuk pergi saat banjir datang. Coba. Ini juga menguntungkan para pengurus relawan, bahkan warga untuk pergi juga saat banjir. Ya meskipun warga juga tidak tahu kapan harus pergi kemana saat banjir datang. Pak. Toh. Emang warga kita yang nono juga? Ya kagak. Tahu sendiri kota Jakarta. Tiap tahun warganya nambah. Makin sesek aja tuh kota Jakarta. Nah, selain itu kita juga melakukan yang namanya rencon. Menyusun rencon. Untuk lebih jelasnya biar Pak Mulia yang menjelaskan. Susah saya ini. Nah, rencon itu rencana kontingensi, ya. Nah, di mana rencana dibuat untuk menangani
dalam keadaan darurat ya dari pengalaman yang sudah pernah kita buat. Nah, tambah lagi nih Rip. Ini penting nih. Kita melakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan sederhana namun berguna ketika banjir datang. Nah, itu pinter. Makanya banyak bergaul sama saya biar pinter. Nah, Alif, satu lagi. Perencanaan di tingkat keluarga. Oh iya, itu penting gimana? Untuk lebih jelasnya, mana kalau ente Rip ke rumah ayah aja. Gimana kamu ya? Ya nggak apa-apa, salah anak orang dikasih makan. Ya udah. Sekarang Alif pergi ke rumahnya Pak Kodir, ya kan? Sekalian bisa lihat bagaimana sebuah keluarga menangani sebuah bencana banjir, terutama keluarganya Pak Kodir. Ya kalau Pak Kodir biasa dari atap genteng langsung, wing, cus, berenang. Kodok kali. Ya udah. Kalau gitu saya juga pamit mau ke Ciliwung ke situ lagi. Oh iya sudah Pak, saya juga makasih udah diajak jalan. Oh ya silakan. Ya. Ada ongkos ya? Gak ada. Minta. Iya. Yang repotin kalau kayak gitu. Nah, udah silakan. Main juga Bang jalannya Bang. Hitung-hitung olahraga, ya gak? Iya. Nah. Ini kenapa Bang pada jemur-jemur begini? Nah, kalau warga ini udah pada ngungsi, berarti Katulampa udah siaga 3. Atau dapat berita dari BPBD. BPBD. Itu dia ngasih berita apa nih? Jadi BPBD itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi BPBD ini yang ngasih tahu berita-berita kalau ada bencana. Nah, contohnya status siaga Katulampa. Ya, jadi diberitain dia tuh lewat SMS, Facebook, Twitter, sama website. Weh Pak, Sanusi, Ya, Pak. ini. Biasa nih Bang. Oh iya, lanjut. Ya Bang. Kita kirim mau jual TV. Iya, jadi gini. Tadi juga kalau misalnya kita dapat berita bencana, kita tinggal telepon 164 call centernya BPBD. Standby 24 jam, istilah kerennya 24 hour. Ih, keren amat ya. Ayo yuk. Udah deh, kita ke rumah gue yuk. Soalnya istri gue pasti udah gerasak gerusuk nih pindahin barang. Yuk. Lu mau kemana? Rumah gue ke sono. Gue dulu dong yang jalan. Ntar lu kesasar korporasi lo. Assalamualaikum. Lo Gaye? Ya Rip, masuk sini. Masih kaku aja lo, kayak yang belacu. Ayo tawarin lagi ya. Pintu tutup, Fred. Oh, iya. Cakep tuh. Rokaye. Apaan sih bang, teriak-teriak? Buset Rokaye. Lo kenapa nggak nungguin abang ngangkat-ngangkat Abang lama Rogaye mau buru-buru aja nih, biar cepet beres. Rip, nih, bini yang gini nih, bini yang tanggap bencana. Kagak sia-sia dah lo punya bini gue bang. Iya, ini baru namanya bini Bang Kodir. Nih, angkat ini bang, berat. Boleh dibantu nggak Bang? Mas bang. Tenang aja lo. Gini nih Narip, kalau udah di SMS sama BPBD, kitanya jadi siap-siap. Bener. Iya, daripada repot kan kita nunggu-nunggu udah kelelep baru bergerak. Iya. Berapa ntar? Bisa basah semua ini. Iya. Tadi dulu deh, ini kayaknya ada yang ganjil deh. Kenapa? Tadi kan pada dipindahinnya barangnya ke depan rumah, ini kenapa kemarin nih? Jadi gini, karena kita udah pengalaman, kalau cuma siaga 3, kita cuma mindahin barang-barang yang penting ke lantai 2 nih. Pindahin ke atas. Biasanya juga ada warga yang nitipin barang ke rumah kita ini, gitu. Karena rumah kita ini lebih tinggi datarannya dan cukup jauh dari sungai. Insya Allah aman dah, ya kan? Iya kan? Nah, kalau siaga 2, baru deh tuh kita pindah ke tempat yang lebih aman sesuai petunjuk petugas. Iya kejadiannya nih,
yang bahaya-bahaya itu tuh karena kagak matuhin aturan dari petugas. Jadi pada kelelep semua, repot. Bang, kagak jadi ke Ciliwung Institute. Oh iya. Sudah gelap mah. Oh, Gelap hujan. yaudah. Kalau gitu, Sakit lagi hujan. kalau gitu Mami, Deki pergi dulu. Iya. Hati-hati ya, Bang. Pelan. Ntar gue beresin ini, Bang. Iya, kita harus jaga harmonisasi rumah tangga. Iya dah. Hati-hati ya, Bang. Hati-hati, Arif. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan tugas mulia kita dilancarkan. Amin. Tos. Salam tangguh.